Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Jatsia, NIT 19303057. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia ialah agenda pembangunan Indonesia yang boleh dikata baru. Oleh Presiden Joko Widodo, konsep ini direncanakan pada masyarakat internasional saat pertemuan Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 13 November 2014. Orasi ini bisa dikata merupakan penegasan pertama Presiden Republik Indonesia di forum internasional. Menuju poros maritim dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara poros maritim dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial, budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Adapun 5 poros maritim dunia. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mewujudkan 5 pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Dan yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Potensi Indonesia dapat menjadi negara maritim yang pertama luas perairan, dengan garis pantai terpanjang keempat setelah Amerika, Kanada, Rusia, sebesar 95.181 km. 13.466 pulau yang telah didaftarkan di PBB, 70% luas wilayah negara merupakan perairan. Dan selanjutnya, kekayaan perairan. Yang pertama, ikan ekonomis yang paling melimpah, keanekaragaman hayati termasuk terumbu karang, padang, lamun, dan mangrove. Dan potensi. Selanjutnya, yang ketiga, armada militer. Mempunyai angkatan militer TNI, Polri, dan pengawasan PNS. Selanjutnya, wilayah strategis. Dianugerahi 4 musim sehingga produktivitas ekologi lebih produktif. Didampingi 2 samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Manfaatan posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, memiliki peluang untuk meningkatkan keuntungan usaha. Yang kedua, memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam. Yang ketiga, dapat dijadikan tempat persinggahan. Dan yang keempat, dapat dijadikan sarana meningkatkan kerjasama dengan negara-negara yang di Asia. Potensi geopolitik ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa. Sementara itu, Indonesia sebagai suatu kesatuan politik yang meningkatkan beribu pulau dan berstatus suku bangsa menunjukkan adanya perkembangan sejarah dinamika faktor hubungan antar pulau, suku, bangsa, dan antar negara. Laut sebagai pemersatu bangsa. Melalui Deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa perairan, selat, dan lautan di antara pulau-pulau Nusantara adalah kesatuan yang utuh. Perairan, selat, dan lautan adalah pemersatu dan bukan pemisah belasan ribu pulau-pulau Indonesia. Dari Pulau Rondo hingga Merauke, dari Pulau Mingas hingga Pulau Deli, dari Pulau Sekatung hingga Pulau Laut sebagai sarana konektivitas antar wilayah. Melalui laut, orang dari berbagai bangsa menjalankan aktivitas perekonomian melalui jasa pelayaran antar benua dan antar pulau. Laut Nusantara telah diramaikan oleh kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia. Dengan sarana transportasi air itu komoditi perdagangan dibawa dari satu tempat ke tempat lain untuk diperdagangkan. Berikut adalah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucap, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.